Shalom, apa kabar semuanya? Pasti semuanya kabar baik. Sebelum belajar, silahkan persiapkan diri Anda dengan baik dan semua perlengkapan untuk belajar. Selamat belajar dan semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pendidikan Agama Kristen kelas 8, bab 4, Roh Kudus bekerja dalam diriku. Sebelum belajar, kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pimpinan-Mu agar kami memahami pembelajaran hari ini dengan baik, serta mengerti setiap materi demi materi. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di sini untuk menyertai pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman dan mempraktikkan sikap hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menjelaskan pengertian Roh Kudus. Yang kedua, menyebutkan peran Roh Kudus dalam hidup beriman. Yang ketiga, mempraktikkan sikap hidup yang dipimpin Roh Kudus. Inti pembelajaran hari ini, yang pertama, siapakah Roh Kudus? Yang kedua, peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Yang selanjutnya, remaja beriman hidup dipimpin Roh Kudus. Pembelajaran yang pertama hari ini adalah siapakah Roh Kudus? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus disebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Penggagas istilah ini adalah seorang bapak gereja asal Kartago, Afrika Utara, bernama Tertullianus. Dengan kata Trinitas, Tertullianus hendak menekankan bahwa tiga pribadi ini sesungguhnya adalah satu substansi, yaitu Allah. Dengan demikian, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Stephen Tong menyatakan bahwa Allah Tritunggal tiga pribadi itu bukan berarti tiga Allah. Tiga pribadi itu mempunyai satu esensi atau sifat dasar yang sama, yaitu Allah. Jadi, Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya mempunyai satu esensi. Allah adalah satu, tetapi Dia memperkenalkan diri kepada kita dalam tiga pribadi: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu juga ketika kita memahami Allah Tritunggal. Saat Dia menciptakan dunia beserta isinya, Ia adalah Allah Bapa. Ketika melakukan karya penyelamatan dalam diri Tuhan Yesus, Ia adalah Allah Putra. Sesudah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, Dia hadir dalam rupa Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah sama, ketiganya adalah Allah. Setelah mengetahui posisi Roh Kudus dalam Trinitas, kita perlu mengetahui arti kata roh menurut Alkitab. A. Roh sama dengan nafas atau angin. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. B. Sama dengan nyawa. Roh sama dengan nyawa, semangat, dan prinsip hidup. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Lukas 23 ayat 46. Roh dihubungkan dengan hikmat, kebenaran, nasihat, kehidupan, dan kemuliaan. Disilahkan baca ayat-ayat yang tertera berikut. Dalam Yesaya 1 ayat yang kedua, dalam Roma 8 ayat yang kedua, dan yang ke bagian D, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dalam Roma 8 ayat yang ke-9, Filipi 1 ayat yang ke-19, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Yang bagian kedua, peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Roh Kudus mempunyai peran penting dalam kehidupan orang beriman. Kisah Para Rasul 2 menyatakan ketika orang-orang percaya berkumpul,
Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Kisah ini dikenal dengan hari Pentakosta dan disebut juga hari ke-50 setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada dasarnya, Roh Kudus ada dalam hidup orang beriman. Roh Kudus berperan dalam diri setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Banyak hal yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Jika menunjuk pada Alkitab, maka peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya antara lain bisa diperhatikan untuk pembaharuan dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, dalam pertobatan Matius 4 ayat yang ke-17, pembenaran Roma 3 ayat 24, pengudusan 1 Korintus 1 ayat 30, dan penerimaan kualitas atau hidup baru dalam Roma 7 ayat yang ke-6. Yang ketiga, remaja beriman hidup dipimpin Roh Kudus. Bagaimanakah kamu mengetahui bahwa kamu dibimbing Roh Kudus dalam hidupmu? Beberapa orang seringkali membuat persamaan antara suara Roh Kudus dengan suara hati. Roh Kudus memang mampu berbicara di hati kita, tetapi tidak semua suara hati kita adalah suara Roh Kudus. Untuk mengetahui apakah itu merupakan suara Roh Kudus atau bukan, hal yang perlu kita lakukan adalah menguji suara tersebut dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman bagi hidup beriman kita, sehingga mampu membedakan mana yang berasal dari Roh Kudus dan mana yang bukan. Iman adalah pengharapan kepada Tuhan, dipegang teguh dan terbukti Tuhan mengembalikan semuanya lebih dari sebelumnya. Remaja yang hidupnya dipimpin Roh Kudus pasti akan menunjukkan atau mempraktikkan sikap hidup yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Roh Kudus merupakan roh yang berdiam dalam diri orang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus membimbing kita dalam melakukan aktivitas kita. Roh Kudus membimbing kita bisa melalui suara hati kita, tetapi kita perlu berhati-hati karena tidak semua suara hati adalah suara Roh Kudus. Oleh karena itu, kita sebagai remaja yang dipimpin Roh Kudus harus menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dan kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu pada hari ini. Kiranya pelajaran hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta hidup kami dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.